Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua saksi ahli dihadirkan di depan majelis hakim. Dr. Muzakir sebagai ahli pidana dan Dr. Ridwan sebagai ahli hukum administrasi negara dalam sidang lanjutan satelit orbit 123 BT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ridwan itu diajukan oleh Pak Agus, Pak Dr. Muzakir untuk ahli pidana dan Pak Dr. Ridwan untuk ahli hukum administrasi negara. Kami mengajukan Pak Dr. Arif Setiawan, ahli hukum pidana juga. Dari kampus? Arif Setiawan. Dari UI, kampus UI Jogja. Ya. Ahli hukum pidana juga Bang ya? Ya, semuanya UII Jogja. UI Jogja. Keterangan beliau bagaimana Pak Dr. Arif? Jadi ya kami sampaikan sama dengan pertanyaan yang kami sampaikan pada ahli Dr. Eva kemarin ya. Jadi menyangkut unsur pasal 55 dalam KUHP. Karena menyangkut posisi Pak Arvin Wiguna yang didakwakan jaksa itu turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan kan seperti itu. Ya intinya tadi sama seperti apa yang disampaikan Dr. Eva pada saat itu bahwa yang harus digarisbawahi harus ada meeting of mind dalam satu perbuatan yang dinyatakan turut serta. Tapi meeting of mind itu dari para pelaku ya. Jadi dan itu tadi salah satunya pertanyaan saya adalah semua unsur yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu harus diuraikan secara jelas. Jadi ada unsur turut serta itu, unsur turut serta adalah salah satu unsur dalam pasal 55. Selebihnya itu ada unsur dader, ada don't plager, ada mother dader, dan ada with locker. Keempat-empatnya itu tadi saya tanyakan, jika pasal 55 itu diterapkan dalam satu dakwaan, keempat-empatnya itu harus jelas. Orang yang didakwa ini melakukan yang mana? Itu harus diterangkan secara jelas, sehingga itu menjadi kewajiban jaksa juga untuk menerangkan dan membuktikannya dalam persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk unsur metadata atau turut serta itu harus disyaratkan unsurnya adalah meeting of mind. Meeting of mind itu adalah kesamaan visi dan misi dari beberapa orang yang melakukan tindakan pidana itu. Jadi seperti dijelaskan Pak Muzakir, meeting of mind itu ada syarat subjektif dan objektif ya. Syarat subjektif itu menyangkut harus memiliki kesamaan niat, memiliki kesamaan niat untuk melakukan hal yang dipidana tadi. Sedangkan unsur objektif itu memiliki dalam perbuatannya itu masing-masing memiliki keterkaitan. Ya sekarang pertanyaannya, kenapa saya tanyakan demikian? Semua unsur itu harus digabungkan dengan konsep pembuktian sebagaimana pasal 184 KUHP. Yang mana pada saat sampai sidang saat ini dari sisi pembuktian kesaksian yang dihadirkan oleh JPU, sampai saat ini itu tidak ada satupun yang bisa membuktikan masalah itu, terutama berkaitan dengan pasal 55 yang mengkaitkan Pak Arifin Wiguna dalam perkara ini. Makanya ahli tadi bilang kalau nggak ada pembuktian kabur itu Bang ya tadi ya. Iya, artinya ahli tadi menyampaikan bahwa ada putusan MA juga yang menyatakan bahwa jika itu tidak jelas maka dakwaannya itu dianggap kabur. Tapi itu kita berbicara mungkin pasca pra persidangan, karena sekarang ini sudah pasca persidangan ya kita lihat dari sisi pembuktiannya saja apakah jaksa nanti berhasil membuktikan itu atau tidak kan seperti itu. Jadi saya rasa yang disampaikan oleh ahli objektif dan kita hanya mengambil pengetahuannya saja, dan menurut saya tadi sudah sangat mencukupi keterangannya. Saya rasa gitu aja. Itu apakah secara konkret yang dimasukkan itu dalam sistem peradilan pidana itu di dalam dakwah jaksa itu harus menguraikan masing-masing unsur yang disampaikan menyangkut tadi plagiarism, don't plagiarism, metadata, dan walker tadi. Apakah itu yang dimaksud? Benar. Jadi harus disebutkan di dalamnya itu, kalau boleh disebutkan ada ciri khusus tentang pelaku masing-masing itu. Jadi kalau itu tidak bisa dibuktikan, berarti ya tidak terbukti bahwa dia melakukan perbuatan. Konteks keturunan
keturutsertaan. Dapat dijelaskan atau diberikan contoh tidak? Kira-kira unsur meeting of mind itu dari dua pelaku itu konkretnya seperti apa? Ya, harus digambarkan dalam dalam sistem peradilan pidana. Meeting of mind yang harus diuraikan dalam surat dakwaan jaksa itu harus benar-benar diuraikan